Halo semuanya, selamat datang di channel Intercept Happiness. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk editing video. Nah, bagi teman-teman yang masih awam atau pemula terkait editing video, teman-teman sangat cocok sekali untuk menonton video ini karena nantinya teman-teman bisa akan tahu lebih dalam apa aja sih fitur-fitur yang ada di CapCut ini. Atau mungkin teman-teman pernah mencoba CapCut tapi belum bisa menguasai semuanya. Misalnya kayak teman-teman bisa menggunakan CapCut tapi hanya menggunakan template di TikTok. Nah, gimana sih cara kita lebih mengetahui membuat template tersebut? Tentunya ada skill basic yang perlu teman-teman miliki. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman kita ketahui, ini merupakan tampilan awal sebelum teman-teman editing. Di mana ada menu import di pojok kiri, kemudian ada audio, text, stiker, efek, transition, caption, filter, adjustment, dan lain sebagainya. Nah, langkah awal yang perlu teman-teman ketahui adalah import. Nah, import tuh fungsinya adalah import tuh untuk mengambil bahan mentah yang akan teman-teman gunakan dalam editing video. Contohnya seperti ini. Nah, ini beberapa bahan baku yang telah saya siapkan untuk editing video. Teman-teman juga perlu mempersiapkan sebelum mengedit video untuk ditampilkan yang nantinya akan ditampilkan di layar desktop teman-teman. Nah, misalnya teman-teman bisa memilih 2 footage atau lebih yang diperlukan. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan ketika teman-teman sudah import dari file manager. Nah, setelah itu teman-teman bisa mendrag atau tarik ke bawah bahan tersebut. Maka akan tampil seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkannya sama, teman-teman tinggal mendrag bahan tersebut. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman ngerasa yang scan kedua ini di depan, teman-teman bisa menggeser saja ke depan. Nah, maka otomatis yang tadinya di belakang akan di awal dan tadi di awal akan di akhir. Nah, terus bagaimana sih cara kita cutting atau memotong video yang kita rasa itu nggak diperlukan? Caranya teman-teman tinggal pilih di menit keberapa atau detik keberapa teman-teman akan memotong tersebut. Kemudian klik menu split pada layar yang ini ya teman-teman. Nah, maka otomatis video tersebut akan terpotong. Baru kita delete untuk menghapus scan yang tidak terpakai. Oke, maka scan tersebut akan otomatis juga langsung ke footage yang telah kita benarkan. Atau teman-teman bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl B. Maka otomatis akan terpotong juga. Kita backspace. Oke. Nah, itu merupakan cara cut atau memotong footage yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti ini. Kita akan hapus. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita cutting dan kita merasa video ini telah cocok, maka untuk mendukung agar lebih dramatis, kita bisa mengimport music. Kita klik import, terus kita cari folder musik yang telah teman-teman siapkan. Misalnya di sini. Kita tunggu. Oke, musiknya sudah masuk. Lalu kita drag saja ke bawah. Maka musik tersebut akan otomatis langsung di tampilan editing. Nah, misal
dalam musik ini teman-teman merasa openingnya itu terlalu mengagetkan, kayak seperti tiba-tiba langsung volume penuh. Nah, teman-teman bisa mengedit agar munculnya musik itu lebih mulus, tidak mengagetkan, dengan cara teman-teman bisa mengatur fade in agar lebih mulus. Kemudian kalau misal teman-teman untuk bagian terakhirnya, ini saya cut dulu ya musiknya, caranya sama, Ctrl B. Nah, ini teman-teman bisa mengatur fade out-nya. Jadinya seperti ini. Jadi lebih dramatis kesannya dan tidak mengagetkan. Kita langsung cepatkan saja di bagian akhir. Oke, seperti ya teman-teman. Nah, setelah kita menambahkan musik, kita perlu yang namanya transisi untuk memperindah perpindahan antara video satu ke video selanjutnya agar tidak kaget juga teman-teman. Caranya teman-teman klik antara ini lalu ke transisi, teman-teman bisa memilih beberapa transisi. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasanya kalau misal akun teman-teman itu belum profesional atau belum premium istilahnya, teman-teman tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada tulisan pro-nya. Teman-teman bisa menggunakan fitur yang gratis seperti yang ini, Black Fade. Kita klik. Oke. Setelah itu teman-teman bisa mengatur durasinya sesuka hati teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman merasa masih kelamaan, teman-teman bisa mengurangi lagi durasi dari transisi tersebut. Intinya sesuaikan dengan selera. Saya rasa sudah cukup untuk menambahkan transisi. Di sini ada beberapa opsi transisi yang lain. Jadi lebih banyak, dan kalau misal teman-teman berlangganan akun pro, jauh akan lebih banyak dan sangat membantu teman-teman untuk menjadikan video tersebut lebih baik. Oke, setelah menambahkan transisi, teman-teman juga bisa menambahkan seperti stiker, efek, dan juga filter dari video tersebut. Nah, misal di sini ya teman-teman. Kita akan menambahkan stiker. Oke, kita tunggu loading. Nah, di sini akan banyak sekali stiker mendukung video teman-teman. Ada yang disediakan gratis dan juga ada yang disediakan secara pro. Nah, misal subscribe. Kita drag saja teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mengatur ukuran dari subscribe tersebut kalau dirasa stiker tersebut kebesaran. Dan kita bisa menggeser, misal saya taruh di pojok kanan bawah. Oke. Setelah kita
setelah kita bisa menambahkan stiker, teman-teman bisa menambahkan efek dari video tersebut. Nah, di sini ada beberapa fitur yang cukup banyak ya teman-teman. Misal kita akan menambahkan efek blur di awal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali opsi-opsi yang perlu teman-teman jelajahi lebih lanjut. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara menambahkan efek, teman-teman juga perlu menambahkan yang namanya filter. Nah, filter ini fungsinya buat apa sih? Ya, filter ini fungsinya untuk supaya video teman-teman itu lebih dramatis untuk dilihat. Misalnya, kalau misal teman-teman berada di laut atau pemandangan sawah, teman-teman perlu mencari filter yang sesuai. Nih, contohnya. Di sini banyak sekali filter-filter yang beraneka macam. Mulai dari seperti film, kemudian ada retro, gue ada di food, dan lain sebagainya teman-teman. Misal saya pengen menggunakan filter movies seperti bagian Oppenheimer, kemudian kita klik tambah plus. Nah, teman-teman bisa mengatur filter tersebut. Misal saya sampai akhir. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengatur intensitasnya seberapa. Kalau misalnya memang tidak rasa terlalu pekat, teman-teman bisa mengurangi intensitasnya. Misal saya di 57. Nah, kalau misal teman-teman lihat perbedaannya sebelum di filter, contohnya seperti ini, teman-teman akan merasa perbedaannya. Ini lebih terang, sedangkan ini sudah sangat cocok. Oke, setelah teman-teman bisa paham terkait penggunaan filter, teman-teman juga perlu menambahkan teks. Oke, teman-teman klik aja fitur menu teks, kemudian ada pilihannya, ada AI Generate, Evake, kemudian ada template, oke. Misal saya ingin menggunakan template, kita unduh dulu ya teman-teman karena di sini belum diunduh. Oke, baru kita klik tambah plus, icon plus. Oke. Kemudian kita bisa mengatur teks
sesuai dengan keinginan kita. Misal ini akan kita ganti inersi. Ini healing. Oke. Dan hasilnya akan seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau misal dalam video tersebut semakin banyak audio, teks, stiker, efek, transisi, filter dan semacamnya, maka video tersebut akan cenderung berat. Jadi ketika akan dimulai, oke, kita sudah tahu bagaimana cara kita menambahkan teks. Nah, selanjutnya kalau misal teman-teman lihat filter ini masih dirasa kurang, teman-teman bisa mengatur yang namanya color grading di bagian adjustment. Klik sebelah kanan atas, kemudian teman-teman bisa mengatur time, tint, dan saturasi. Misal terlalu kuning, teman-teman bisa geser ke kiri. Terlalu hijau, teman-teman bisa geser ke kanan. Saturasi fungsinya adalah untuk bila ngerasa video tersebut terlalu gersang, teman-teman bisa geser ke kiri. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah paham terkait adjustment, teman-teman juga perlu mengatur speed. Nah, speed ini fungsinya apa sih? Kalau misal dirasa video ini terlalu lambat, teman-teman perlu mencepatkannya seperti menambahkan misal 2. Oke. Nah, maka video tersebut akan otomatis maju lebih cepat. Nah, kita sesuaikan. Nah, setelah kita tahu bagaimana kita mengatur kecepatan dan menambahkan teks, stiker, efek, transisi, filter, dan juga mengedit musik, audio. Langkah selanjutnya ketika kita sudah finish yaitu dengan cara export. Nah, caranya klik bagian kanan atas tulisan export. Setelah itu teman-teman bisa edit judulnya, misal tutorial troubleshoot. Setelah itu teman-teman juga bisa mengatur resolusinya sesuai dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu resolusi yang lebih tinggi, maka teman-teman juga perlu meningkatkannya. Oke. Terakhir kita klik export.